Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Ngurah Damar Widisatya. Saya siswa dari kelas 12 MIPA 5, nomor absen 4. Di sini saya akan menunjukkan atau mempresentasikan hasil jawaban saya mengenai soal permasalahan 1. Yang dimana soalnya, sebuah percobaan dilakukan dengan melemparkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Jika X merupakan variabel acak munculnya angka, maka tentukanlah. Baik, di sini saya akan menjawab terlebih dahulu atau mempresentasikan hasil perlemparan koin tersebut. Jadi yang pertama, di sini pelemparan atau melemparkannya hanya sebanyak 3 kali ya. Pada soal hanya 3 kali. Jadi di sini terdapat angka gambar, angka gambar angka, angka gambar gambar, gambar angka angka, gambar angka gambar, gambar gambar angka, dan yang terakhir gambar gambar gambar. Jadi di sini saya mendapat total ruang sampelnya yaitu 8 ruang sampel. Dan kita akan langsung masuk ke bagian B yaitu ruang sampel. Di sini akan dijelaskan lebih detail yaitu ruang sampelnya yang pertama yaitu ada angka gambar, angka gambar angka, angka gambar gambar, gambar angka gambar angka gambar, gambar gambar angka, dan yang terakhir gambar gambar gambar. Jadi di sini total ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ruang sampel. Setelah ruang sampel kita masuk ke bagian C yaitu tabel grafik dan fungsi. Jadi di sini ruang sampel dibagi terlebih dahulu dengan jelaskan di sini. Saya jelaskan di sini X merupakan variabel acak munculnya angka. Ya. Setelah itu yang kedua, X sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Nilai variabel acak X dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi di sini akan dibagikan terlebih dahulu untuk pembagian jumlah munculnya angka. Jadi sampel pertama yaitu ada angka. Karena di sini angka muncul 3 kali, jadi X sama dengan 3. Baik, di bawahnya ditulis 3. Selanjutnya ada angka gambar. Karena angka muncul 2 kali, jadi ditulis 2. Angka gambar angka, kembali angkanya 2 kali keluar atau muncul, jadi ditulis 2. Angka gambar, karena angka hanya sekali, jadi ditulis 1. Gambar angka kembali 2 kali, jadi X sama dengan 2 di sini ditulis. Gambar gambar, angka hanya muncul sekali, jadi tulis 1. Gambar angka karena di sini angka muncul sekali, jadi ditulis 1. Dan yang terakhir gambar gambar, karena tidak ada angka yang muncul di sini, maka ini ditulis 0. Baik, di sini di bawahnya saya tulis P X sama dengan 0 sama dengan 1/8 P dalam kurung X sama dengan 1 sama dengan ada 3/8. Untuk sebelumnya saya jelaskan sekali lagi kenapa P X sama dengan 0 1/8, karena di bagian X sama dengan 0-nya ada 1, yaitu di bagian gambar. Jadi P X sama dengan 0 1/8 karena ada 1 saja. Setelah itu P X sama dengan 1 sama dengan 3/8. Kenapa 3/8? Karena munculnya angka 1 kali di sini terdapat 3. 1, 2, 3. Jadi 3/8. Berikutnya juga sama, P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan 3/8. 2 kali muncul X sama dengan 2-nya terdapat 3 kali muncul. 1, 2, 3, jadi 3/8. Dan P X sama dengan 3 sama dengan 1/8. Karena angkanya 3 kali muncul. Karena angka hanya sekali muncul, jadi ditulis 1/8. Berikut detailnya. Baik, di sini saya akan memperlihatkan detail pembagian tabelnya. Nah, ini di sini kita ke tabel. Tabel yang dibahas
yang jawabannya atau yang memang to the point-nya ada di sini. X 0, 1, 2, 3. P dalam kurung X 1, 0 sama dengan 1/8. 1, 3/8. 2 sama dengan 3/8. Dan 3 sama dengan 1/8. Jadi ini adalah dalam bentuk tabel. Selanjutnya di sini ada dalam bentuk grafik. Ya, dalam bentuk grafiknya di sini saya buat sederhana atau lebih pendek ya, pendek dan kecil untuk memudahkan dalam menjelaskan dan dalam menjawab. Di sini saya buat terlebih dahulu 1/8 dengan di sini anggapan ada bayangan 2/8, selanjutnya ada 3/8. Jadi di sini X sama dengan 0 ya, seperti tadi yang dijelaskan. Ini dituliskan atau dibuat tabel sejajar dengan angka 1/8. Selanjutnya X sama dengan 1 dibuat sejajar ke 3/8. X sama dengan 2 dibuat sejajar 3/8 juga. Dan yang terakhir X sama dengan 3 dibuat sejajar 1/8. Jadi berikut gambar tabelnya. Berikut gambar grafiknya, mohon maaf. Setelah grafik masuk ke fungsi. Nah, dalam fungsi ini dijelaskan yaitu f dalam kurung x sama dengan 0 untuk x yang lain. Jadi dalam saya jelaskan dalam grafik di sini tidak terdapat 0 ya. Jadi di sini terdapat 1/8 dan 3/8. Selanjutnya 1/8 untuk x, 0 dan 3. Yang dimaksudnya adalah x sama dengan 0 dan 3 ini dan ini ya. Selanjutnya 3/8 untuk x sama dengan 1 dan 2. Jadi ada di bagian ini. Saya mengambil lebih detailnya dalam grafik. Berikut penjelasan dari tabel, grafik, dan fungsi. Baik, sekarang saya akan melanjutkan ke bagian yang D. Di sini terdapat dari hasil percobaan tersebut tentukanlah peluang munculnya angka paling banyak 2 kali. Di sini saya jawab menggunakan rumus P X2 kurung tutup sama dengan F0 ya. Mohon maaf, di sini saya tulis kembali. Sini baik, di sini P X2 sama dengan F0 plus P F1 plus F2. Jadi di sini F0 sama dengan 1/8 plus F1 sama dengan 3/8 dan plus F2 sama dengan 3/8. Jadi totalnya di sini adalah 7/8. Dan dari soalnya tentukanlah peluang munculnya angka paling banyak 2 kali. Jadi totalnya, di sini peluangnya adalah 7/8. Ke detail jawabannya. Selanjutnya di sini ada dari soal yang E. Dari hasil percobaan tersebut tentukanlah peluang munculnya angka paling sedikit 2 kali. Jawab di sini saya menggunakan P dalam kurung X lebih besar dari 2. Sama dengan 1 min P dalam kurung X kurang dari 1. Sama dengan 1 min F0 plus F1. Sama dengan 1 min dalam kurung 1/8 plus 3/8. Dari hasil penjumlahan yang ada di dalam kurung ini mendapatkan hasil 4/8. Dan dilanjutkan 1 min 4/8 dan mendapatkan hasil 1/2. Jadi peluang munculnya angka paling sedikit 2 kali yaitu 1/2. Berikut penjelasan rumusan masalah atau penjelasan soal masalah nomor 1 dari saya. Mohon maaf jika saya menjelaskannya sedikit berbelit-belit. Sekian dari saya. Om Santi.